Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji syukur bahwa pada sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di dalam satu ibadah yang kudus, ibadah persekutuan kaum perempuan. Hamba percaya, saya percaya bahwa Tuhan yang terus yang melindungi kehidupan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah persekutuan kaum perempuan. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang empunya kehidupan kami.
Kami bersyukur untuk sore hari ini yang Tuhan berikan bagi kami, persekutuan kaum perempuan, hadir di hadirat Tuhan yang kudus, untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, biarlah ibadah pada sore hari ini, walaupun dilakukan secara virtual, kami dapat menikmatinya, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berbicara kepada kami semua, dan kami semua siap untuk disapa oleh firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22 yang berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita sebenarnya bersambung dari pagi hari, di mana judul daripada perikop pembacaan kita berkata, dipersatukan di dalam Kristus. Bila ibu-ibu sudah membaca SBU pada pagi hari, maka ibu-ibu pasti mengerti bahwa pada saat itu Paulus mau mengingatkan jemaat di Efesus supaya jangan ada lagi pengkotak-kotakan di dalam tembok-tembok kultural yang membentang antara jemaat Yahudi dengan jemaat bangsa-bangsa lain. Halangan rasial inilah yang sempat mempengaruhi hubungan daripada jemaat di dalam Efesus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi terlalu sibuk untuk membicarakan mengenai hukum Taurat, sibuk mengenai latar belakang kehidupan mereka dengan hukum Tauratnya, sibuk untuk mengatakan apakah ini halal atau apakah ini tidak halal atau haram, apakah ini najis ataukah ini tidak najis. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka seringkali membatasi kehidupan berjemaat dengan hal-hal seperti itu, sehingga membuat jemaat-jemaat yang berasal dari luar ataupun jemaat-jemaat yang bukan Yahudi, non-Yahudi itu merasa terbelenggu, merasa tidak nyaman dengan keadaan seperti itu. Mereka tidak mengenal akan hukum Taurat itu. Nah, Paulus pada saat ini mau mengatakan bahwa segala sesuatu bukan lagi atas latar belakang kita, bukan lagi atas apa yang telah kita lakukan dahulu, tetapi tidak ada lagi bangsa Yahudi, tidak ada lagi bangsa yang lain, yang ada adalah bangsa Yesus Kristus, di mana semua orang adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang-orang yang lain, tetapi yang ada adalah orang yang dimenangkan oleh Yesus Kristus. Itulah yang Paulus mau katakan. Jangan lagi hukum-hukum Taurat yang akhirnya menutup bangsa-bangsa lain untuk beribadah kepada Yesus Kristus. Jangan lagi ada tembok-tembok pemisah yang membuat orang lain
tidak dapat datang kepada Yesus. Sedangkan tujuan daripada beribadah adalah untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di konsistori ibu-ibu, seringkali kami sesudah selesai beribadah hari Minggu, kami berkumpul bersama untuk menjalankan tugas selanjutnya, yaitu menghitung uang. Nah, ketika menghitung uang, kami seringkali membahas hal-hal yang menyangkut peribadahan atau hal-hal yang lain. Dan pokok-pokoknya seringkali membuat kami berkata bahwa kalau di HKBP itu begini. Lalu ada yang mengatakan juga, oh di Manado lain lagi, kalau di Manado begini ceritanya. Karena ada yang mengatakan, kalau gereja Jawa mempunyai aturan seperti ini. Lalu ada yang menyambar, oh iya GPM juga begitu. Jadi ibu-ibu, apakah itu salah? Ketika kita membicarakan aturan-aturan ataupun cara-cara beribadah dari gereja asal kita, apakah itu salah? Itu tidak salah ibu-ibu, tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita menganggap bahwa gereja asal kita itulah yang terbaik. Gereja asal kita itulah yang paling benar. Dan kita memaksakan bahwa seharusnya yang kita pakai adalah gereja, tata cara gereja asal kita. Itu yang salah. Itu yang membuat segala sesuatu menjadi perbedaan. GPIB adalah satu denominasi yang boleh dibilang di dalamnya berkumpul bermacam-macam aliran gereja asal. Bermacam-macam. Ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Jawa, ada orang Timur, ada orang Ambon. Macam-macam. Semua ada di dalam GPIB. Dan indahnya ibu-ibu, GPIB membuat pokok-pokok kebijakan berasal dari buah-buah pikiran gereja-gereja yang berbeda. Sehingga tidak ada lagi orang yang merasa bahwa ketika masuk dalam satu lingkungan GPIB merasa tidak terwakili, merasa tidak nyaman. Semua dibuat agar yang hadir dalam ibadah boleh merasa nyaman. Tidak ada yang terasing di tengah-tengah satu jemaat. Kita semua adalah keluarga yang dipersatukan Tuhan dalam kekudusan, di dalam pengurapannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi gereja-gereja akan kembali membuka ruang ibadahnya. Bahkan saya dengar ada beberapa gereja yang sudah membuka ruang ibadahnya dan mulai membuka ibadah di gereja. Dan pada saat nanti ketika kita membuka gereja kita, ketika ruang ibadah sudah dapat kita masuki, kita akan mengikuti cara hidup new normal life. Semua akan mengikuti aturan-aturan di dalam new normal life, di mana cara berkumpul diatur, cara bersalaman diatur, cara untuk bisa bercipika-cipiku sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena semua sudah ada aturannya. Ibu-ibu, bagaimana kita menyikapi akan new normal life itu di dalam kegiatan kita beribadah atau berjemaah? Paulus mengingatkan, janganlah aturan-aturan yang kita punyai membuat orang tidak nyaman di dalam beribadah. Saya pada suatu waktu pulang dari rumah anak saya, di tengah jalan kami di stop oleh sekelompok orang
yang melihat apakah kami memakai masker di mobil dan apakah duduk kami itu sudah benar. Jadi ketika kebetulan kami bertiga, saya, suami saya, dan anak saya. Dan kebetulan memang anak saya di depan bersama dengan suami dan saya di belakang. Nah, ketika ditanyakan ada orangkah di depan karena melihat saya di belakang? Ya, ada yang di depan dan ada yang di belakang. Lalu saya bertanya sama suami saya, ada apa? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Lalu katanya, sebenarnya tidak boleh ada orang yang di depan, semua harus di belakang. Loh, kenapa saya tanya? Karena nanti takut tertular. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat bahwa pembahasan mengenai peraturan ini adalah untuk online. Ketika kita naik dalam mobil yang diangkut oleh online, maka memang harusnya antara pengemudi dengan penumpang harus mempunyai jarak. Antara pengemudi dan penumpang harus mempunyai jarak. Karena kita adalah orang asing. Mungkin pengemudi akan berpikir jangan-jangan orang yang menumpang ini punya penyakit. Dan penumpang juga berkata jangan-jangan pengemudi punya penyakit. Itulah disebabkan harus ada pembatasan. Lah kalau satu keluarga di mana saya sama suami saya aja tidurnya bareng, satu tempat tidur. Loh kok di mobil kami harus dipisahkan? Nah, inilah aturan-aturan yang membuat kita jadi tidak nyaman. Aturan-aturan apa ini? Itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan masuk di dalam aturan-aturan new normal life. Kita semua mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda. Tetapi mari ibu-ibu, janganlah diri kita membuat orang tidak nyaman untuk beribadah. Karena tujuan kita datang menghadap Tuhan adalah untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Allah kita. Janganlah aturan-aturan yang kita bawa membuat orang menjadi risih. Akhirnya berkata, lebih baik saya tidak ke gereja. Karena terlalu banyak aturan-aturan yang membuat orang tidak nyaman. Mari ibu-ibu, ketika kita melakukan aturan-aturan new normal life, kita lakukan itu juga dalam kesederhanaan, dalam kepercayaan. Bahwa ketika kita sudah melakukan hal-hal yang benar, Tuhan akan melakukan hal bagi diri kita, menjaga kita dari segala sakit penyakit. Kita mau membawa hidup kita di dalam kesejahteraan bagi semua orang. Saya teringat kepada perkataan daripada hamba Tuhan yang mengatakan, biarlah hidup kita selalu membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Ibu-ibu, mari kita merespon firman Tuhan sambil kita membawa persembahan kepadanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait pertama dan ketiga, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah Tuhan curahkan bagi hidup kami semua pada sore hari ini. Melalui firman Tuhan yang Tuhan taburkan mengenai bagi kami semua. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami tahu mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami selalu membawa damai, sejahtera, sukacita dimanapun kami berada. Ajar kami untuk selalu mau melihat orang lain. Ajar kami untuk mau menerima setiap kehadiran daripada orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk tidak membawa diri kami dengan segala aturan-aturan yang kami punyai. Tuhan, rendahkanlah hati kami, supaya sungguh kami boleh menerima satu dengan yang lain di dalam ketaatan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, pada sore hari ini kami membawa setiap ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Ibu-ibu yang dengan setia menikmati kehadiran Tuhan melalui persekutuan kaum perempuan di dalam ibadah yang dilaksanakan setiap hari Selasa sore. Tuhan kiranya memberkati ibu-ibu yang dengan segala kerendahan hati selalu hadir menghadap Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap langkah kehidupan ibu-ibu PKP. Apapun yang menjadi pergumulan, yang menjadi sukacita, yang menjadi kerinduan dari ibu-ibu, Tuhan juga yang akan memberkatinya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh pengurus PKP saat ini. Tuhan tolong ya Bapa, agar seluruh daya juang mereka, Tuhan yang berkati. Mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Pengurus-pengurus ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa damai sejahtera di dalam kehidupan berjemaat ibu-ibu yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja Tuhan, GPIB Jemaat Charis khususnya. Tolong Tuhan, sebentar lagi kami akan membuka ruang ibadah untuk berkumpul bersama. Tuhan tolong kami ya Bapa, agar kami dapat mengikuti aturan-aturan yang telah disediakan. Jangan biarkan kami mau melakukan hal-hal mengenai ibadah di dalam cara berpikir kami sendiri. Tetapi sungguh Tuhan, kami mau mengikutinya di dalam kerendahan hati kami. Sehingga kami tidak memandang ke kanan atau ke kiri. Kami tidak menghakimi orang-orang di sekitar kami. Tetapi sungguh Tuhan, kami mau beribadah menghadap kepada Tuhan dengan segala ungkapan syukur dan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan menolong setiap orang-orang yang bekerja di dalam ibadah yang disediakan. Berdoa bagi Bapak Pendeta Max Charles Kapo. Tuhan tolong dirinya sebagai hamba Tuhan untuk dapat memimpin umat di dalam kebenaran Tuhan. Penatua Diaken, Tuhan juga berkati, Tuhan tolong untuk bersama-sama membangun, menciptakan suasana yang indah bagi seluruh jemaat.
pengurus-pengurus Pelkat. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga dapat menciptakan suasana yang indah di tengah-tengah bersekutu bersama. Hamba menyerahkan akan seluruh kegiatan kami di masa yang akan datang, di masa new normal life. Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang sakit saat ini, yang tidak dapat hadir karena satu dan yang lain hal. Tuhan berkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan mau tolong bukakan jalan bagi ibu-ibu yang menderita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kami berikan dengan segala kerendahan hati dan ungkapan syukur, karena Tuhan telah begitu banyak berbuat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di sorga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam persekutuan bersama dengan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menyertai ibu-ibu dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Amin.